Nah, selama 6 tahun tuh begitu, saya nggak pulang-pulang. Ke ibu pamit. Zaman dulu mah ada kaset ya, direkam, cekrek. Bu, jangan dicari saya. Saya mau ke rimba belantara ibu kota waktu itu nyebutnya tuh. Nyebutnya gitu. Saya nggak akan pulang sebelum sukses gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sobat GU, waduh, ini pasti yang ditunggu-tunggu juga ya. Jadi sebelumnya memang sudah pernah juga sama Juragan juga pernah. Tapi waktu itu bukan sama saya. Jadi GU Talks ini ada 2 host, Kang. Ada Ardi, ada juga cewek, Laras namanya. Laras, oke. Oke, sekarang kita sedang bersama aktor legend Asgar, Kang Epi Kusnandar. Kang, aduh, alhamdulillah Kang sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan. Ya GU barudak ya, hapunten ya ngaganggu waktosna gitu kan. Saya tunggu-tunggu dari ditunggu-tunggu ya 2 Kang bulan ya. yang lalu. Oh iya. Sekarang Kamu sih sibuk sama Luna Maya terus. Iya, justru itu. Ini justru lagi ke Amerika, jadi saya bisa ke sini. Oh iya, siaplah. Curi-curi waktu, Kang. Iya, sambil ngopi di Balong Aja tentunya ya, Kang ya. Siap. Ini spot yang paling enak banget. Kita ngopi-ngopi dan kita bakal ngobrol-ngobrol ke depannya sama Kang Epi tentang apa aja. Nah, ini justru yang bikin penasaran ya. Iya. Kalau update kegiatan dan segala macam, pastinya teman-teman juga pada nonton ya, Kang. Superman Reborn. Oke, yang pertama nih, Kang. Sebenarnya banyak banget ini titipan dari Sobat GU, pertanyaan netizen. Oh lah, netizen bahaya ya. Tapi yang pertama pengen banget ditanyain, Kang. Akang teh bener-bener Asgar. Kang, asli Garut mah, mun asli Garut teh Akang lahirna di mana, masa kecilna kumaha, boleh di-share buat Sobat GU, Kang. Oke, Sobat GU semuanya, saya mau mengumumkan nih. Menurut akte kelahiran, saya teh lahir di Garut ya, Jalan Karacak. Karacak. Di rumah kontrakan dulu. Hari Jumat, tanggal 1 Mei 1964. Nggak apa-apa, sejelas itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Si ayah anu iya, ngeheureyan. Jadi, saya lahir jam 2 malam, konon kabarnya yang lahir jam 2 malam itu wanian, kesiunan gitu, ya bisa. Tapi buktinya saya penakut, penakut nate ya kurang pergaulan lah, kurang pergaulan karena mungkin begitu lahir saya lahir di Garut. Nggak tahu berapa tahun di Garut. Tahu-tahu ada di Bogor. Di Bogor. Tahu-tahu ada di Cimahi. Ya, masa kecil teh terombang-ambing gitu. Punten, berarti memang orang tua waktu itu pindah-pindah tugas. Pindah-pindah tugas, ya tugas ngajar. Baru diangkat jadi guru SD waktu itu. Waktu saya lahir, ibu saya itu usianya 30. 30 berarti masih muda ya. Nah, sekarang ibu saya udah 88 tahun. 88. Saya 58. Jadi beda 30. Iya, betul. Beda 30. Jadi tapi punten, Kang, Akang ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Oh iya. Bagus pertanyaannya ya. Jadi mengingatkan saya. Saya anak pertama 3 bersaudara. 3 bersaudara. Jadi saya adik-adiknya? Adik-adik 2 laki-laki semuanya, jadi 3 bersaudara, 3 laki-laki, 3 saudara, 3 bersaudara laki-laki. Semua adik saya, yang kedua lahirnya di Bogor, yang ketiga di Garut. Nah, punten saya potong lagi. Kalau adik-adik Akang itu jalurnya sama nggak, ke acting juga kah, ke dunia entertain, atau justru beda gitu? Kalau dari SD, SMP, SMA itu sama. Sama-sama di Garut.
Tapi begitu keluar SMA itu udah masing-masing jurusan. Masing-masing jurusan. Adik saya yang nomor 2 sempat ikut ke IKJ juga. Oh, sempat ke IKJ. Di sinema ya, jurusan editor. Oke. Tapi sekarang udah ikut istrinya. Jadi seni rupawan. Seni rupawan batik. Industri, jadi ngajar di seni rupa. Saya waktu kecil saya itu ya banyak di Garut. Dari pra SD, SMP. Punten SD-nya di mana, Kang? Kurang bermemori lah ya. SD-nya saya di SD Ayani, Jalan Ciwalen. Oh, Ciwalen. Ayo nama Kang terkenal iya, Kang. Bakso areng Ciwalen. Oh, bakso areng terkenal, Kang. Nanti kita main ke sana ya. Oke, berarti SD di situ di Jalan Ciwalen. Di Ciwalen, SMP-nya di dekat rumah SMP Negeri 3. Negeri 3. Oke, SMP Negeri 3. SMA-nya dulu mah baru 1 SMA Negeri 1. SMA Negeri Garut gitu. SMA Negeri Garut. Ya belum ada SMA Negeri 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15 tuh. Berarti sohih memang beneran asgar, Kang Epi. Asgar, iya. Oke. Nah, bridgingnya, Kang, ini kalau kita bicara ini pasti sebelum nantinya ke ini ya, ke dunia perkuliahan ya, Akang memang ngambil teater dan segala macam. Apakah dari kecil teh Akang teh emang sudah berkesenian kah gitunya atau apa nih yang sampai akhirnya Akang memilih untuk kuliah di IKJ, Kang? Berkesenian itu karena saya itu anak guru ya. Sebelum sekolah itu suka dibawa-bawa ke sekolah. Jadi di sekolah ada pawai kalau 17 Agustusan. Ya pawai. Saya seneng ngelihat yang udah sekolah gitu dipakein baju-baju pahlawan. Waktu itu saya belum sekolah. Seperti karnaval gitu. Karnaval, iya. Saya mau nyebut karnaval tadi teh. Iya. Pawel dulu. Pawel. Jadi pas Akang kecil teh ya dibawa sama orang tua, sering melihat yang seperti itu. Iya, sering ngelihat dan langsung pengen gitu. Ada hasrat. Udah kepengen dibajuin pahlawan Hasanuddin waktu itu. Waktu itu dibajuin keliling Garut tuh dari dan gak mau berhenti. Orang tua mah udah khawatir, takut lecet mungkin ya, takut kakinya bareh, takut apa. Wah, saya mah ngagidig aja. Udah seneng tampil gitu dari kecil. Iya. Itu padahal pas belum sekolah tuh? Belum sekolah. Belum sekolah dan udah bikin malu. Bikin malunya itu kenapa ya? Di sekolah, di ruang guru itu suka ada jam istirahat. Iya. Nah, ibu-ibu, guru-guru pada istirahat itu suka ngabaso. Iya, benar. Bakso Jawa gerobak gitu ya. Iya. Masih apa dulu nggak inget. Anak kecil ya suka tertarik gitu. Wah, jika nu nikmat itu kuah bakso. Padahal saya udah dikasih kuah bakso itu. Ini mulai saya berkesenian nih gara-gara itu. Gara-gara dendam. Gara-gara kuah bakso. Jadi saya makan sampai habis, sampai digini-gini diletakkan. Kalau ibu-ibu itu nyisa-nyisa tuh mangkok-mangkoknya teh. Kuahnya teh masih kuahnya teh. Kabita saya teh kabita. Oke. Wah, mau ngomong malu, tapi ibu-ibu itu baik. Ini tilas ibu, kata ibu Ida. Terus kata ibu cucu, ini tilas ibu ya. Saya terus dikumpulin sampai penuh segini nih mangkoknya teh. Wah, saya celupin tuh pakai kerupuk. Wah, itu rasanya bermacam-macam rasa. Ada rasa ibu Ida, ada rasa ibu cucu. Pasti dengan kuah yang berbeda-beda. Iya. Iya, Kang. Non mis dasem, mami selada dasem. Eta geus komplit eta mah. Mungkin lahirnya seblak itu dari situ. Bisa jadi perpaduan. Nah, sementara saya lagi happy begitu. Si ibu mah merasa ternodai gitu oleh kelakuan saya. Ini budak siga nutu di warah gitu di imah. Oh, oke. Memalukan gitu.
Akhirnya nggak pernah diajak lagi ke sekolah. Oh, gara-gara si kuah bakso eta? Gara-gara eta dah malu, cenah malu, ibu teh malu, Epi. Ngerakeun maneh. Jadi saya teh ka Aki Abi teh nggak diajak lagi, terus dilaporkeun. Mama ka Aki Abi. Iya. Ieu teu sanggup Abi mah ngurus si Epi. Mau diajak-ajak deui ka sekolah. Dikerem we saya teh. Aduh. Lain dikerem dicangcang. Iya, iya. Jika domba gitu. Dicangcangna teh lain ka dieu. Yeah. Menurut tega. Yeah. Ka Tangan lebih ke tangan, lebih ke tangan tapi di kenoran. Iya. Pagehan kenoran ku sorangan. Kan itu cangkel dikerem gitu kakek kan lagi terbaring sakit. Ya harus menghukum saya. Ini masa kecil ya. Iya, iya, iya. Saya pengen kencing. Izin apuh saya pengen papang ya ji lesotkeun heula kenoran heula padahal mah saya bisa kabur gitunya ulin kemana ini mah nurut gitu ya itu tuh nurut tuh doktrin itu tuh jadi jiwa disiplinnya udah ya gitu. Menjadi tahanan itu udah dari kecil udah kencing duduk lagi pakein lagi sendiri, pakein lagi, krek lagi, gini lagi. Udah itu hukuman pertama yang terus cukup melekat ya. Nggak boleh main, nggak boleh kemana-mana. Sebelum sekolah, saya diajarin baca tulis, berhitung tuh sama kakek. Oh jadinya sama kakek ya? Jadi nggak sekolah biasa. Begitu masuk SD, jadi pangpinterna. Sudah pinter baca tulis. Akhirnya wah ini mah udah harus pantas kelas 3 katanya. Oh gitu. Baru masuk SD udah bisa baca gitu. Dulu tuh ngejahna teh NA suka kebalik-balik NA an nah gitu NA an. Nah itu tuh akhirnya saya masuk AN tuh. Wow, udah langsung loncat ke administrasi negara tuh akhirnya. Oke. Mungkin cikal bakalnya dari situ. Dari ejaan NA an. Kudunana nya NA teh. Nah, jadi loncat lah ini otaknya loncat. Oke. Jadi tapi tetap harus ikut SD 6 tahun. Prosedural. Tapi kecerdasan saya itu cuma sampai SMP. Jadi mungkin karena disiplinnya terlalu terlalu ketat, disiplin kan kakek saya itu jajahan Belanda, kuliahnya teh sekolahnya teh sekolah Belanda. Jadi disiplinnya tuh ke saya disiplin besi gitu, disiplin besi. Disiplin takut bukan patuh, takut. Ya patuh karena takut. Bukan karena memang harus mematuhi aturan, tapi karena takut. Nah, jadi ketakutan itu kebawa sampai sekarang. Takut nyebrang, takut main, takut bergaul. Sampai SMP pinter, udah belajar terus. Begitu SMA, seperti kuda dalam... rada longgar teh rada longgar. Jadi rada ngencar gitu. Kebetulan kakek meninggal, jadi yang bikin saya takut sosok yang katakanlah ditakuti waktu itu meninggal, beliau meninggal. Masuk SMA, wah jadi seperti bebas gitu, bebas. Jadi terlambat lah, bandel itu baru SMA, merokok baru SMA, baru SMA. SMP teman-teman yang lain udah pada ngerokok, udah pada apa. Ini tetap disiplin aja, ada takutnya. Takutnya, iya. Tapi apa yang pasti kan ada sisi positif tetap ya Kang ya. Kalau misalkan orang tua itu kayak mendisiplinkan meskipun caranya mungkin ada yang kurang tepat lah. Apa yang Akang dapat Kang? Sampai periode dari kecil sampai SMP itu. Yang saya dapat itu jadi tidak bisa mengeluarkan pendapat. Itu yang saya dapat. Yang saya dapat tidak bisa mengeluarkan pendapat.
Udah takut. Udah takut ya. Itu sampai detik sekarang. Jadi saya punya cita-cita apa-apa banyak hambatan gitu. Banyak terhambat. Saya ya di SMA. Nah, SMA nih. Udah mulai bawang nih, kita dengerin nih bawangnya Kang Epi dulu kayak gimana nih. SMA, Kang. Di SMA bawangnya itu keburu meletus Gunung Galunggung waktu itu. Jadi mau bawang itu udah takut juga. Takut mau bawang, wah gunung meletus. Ini dari alam ya? Iya, iya. Dari alam. Dari alam. Oke, ngopi dulu di balong aja. Oke, asik di sini ya. Oke, SMA nih, masih SMA. SMA mulai baong. Mulai baongnya itu gara-gara terlalu seneng dari terkungkung. Ada masa-masa yang ya selama ada kakek itu kan karena ibu tugas ngajar, jadi ya nggak keperhatikan lah ya, nggak keperhatikan gitu. Pendidikan di rumah itu sama kakek dengan disiplin yang sangat keras. Begitu keluar ya, yang saya dapat itu jadi bintang kelas lah di SMP. Nah, di SMA lah saya menemukan dunia main itu di teater ya, di teater. Karena dulu melihat ada sosok yang namanya Ida Danu masuk TV, orang Garut masuk TV gitu. Ida Danu tuh, Ida Danu itu yang menginspirasi, kok orang Garut ada yang bisa masuk TV ya. Ida Danu namanya, Kang? Ida Danu namanya. Ya seperti kita melihat Akang sekarang ya. Ya Kang Epi orang Garut jadi TV ya. Iya, iya. Berarti bener orang Garut gitu ya. Akang juga merasakan seperti itu waktu itu ya. Itu mungkin ya, itu cikal bakal juga. Cikal bakal. Nah, di SMA itu baru menelusuri gimana bisa masuk TV. Itu si Ida Danu itu ternyata Punten, sebelumnya Akang emang kenal juga si Ida Danu sosok ini? Enggak. Oh, cuman tahu aja bahwa dia orang Garut. Bahwa dia orang Garut. Kok bisa? Nah, saya bertanya-tanya, kok bisa ya orang Garut masuk TV? Kok bisa ya? Dan masuk dulu mah bukan sinetron lah istilahnya teh. Nggak tahu lah, TV play atau apa. Karena di SMA itu saya nggak termasuk pinter. Ketika penjurusan juga bukan jurusan IPA ya. Jurusan nomor 2. Sanes anak IPA ya. Sanes anak IPS. IPS. Mungkin kalau ada jurusan bahasa, saya ke jurusan bahasa. Tapi waktu itu belum ada. Belum ada. Akang ngambilnya IPS. Nah, jadi keminderan itu makin bertambah aja ketika jurusan IPS. Waktu sebelum penjurusan kan ada pelajaran fisika, kimia itu saya nggak bisa ya. Saya nggak bisa. Memang mending menghindar sih karena gitu ya. Iya. Nah, begitu di IPS banyak mencatatnya daripada ngitung-ngitungnya. Betul. Mencatat itu mencatat nyalin lah, bukan mencatat pemikiran gitu ya kalau. Nah itu gampang sekolah di IPS mah. Niron wungkul gitu. Sesuai lah ya gitu. Sesuai. Nah, nyari ekstrakurikulernya teater nggak ada di SMA tapi di luar. Di Sanggar Seni Limanov. Sanggar Seni Limanov. Waduh, jadi bagian sejarah nih. Iya, pimpinan Yedi Saleh Megantara. Masih ingat almarhum. Dan saya masuklah di situ karena setelah saya tanya, Ida Danu itu dari Sanggar Seni Limanov. Oh, harus masuk sanggar dulu kalau mau pengen masuk TV gitu. Nah, begitu. Setelah Akang korek-korek, iya teh di sanggar anak teater gitu. Gitu. Begitu masuk Sanggar Seni Limanov itu ternyata bukan latihan teater. Disuruh ini jadi loper koran, disuruh ini anterin ke sana, anterin ke si bapak ini. Mungkin
ospek atau nggak tahu apa. Iya ya, semacam ospek mungkin ya. Karena kan kadang-kadang ya gitu ya Kang ya, kalau di teater ya kita harus benar-benar terjun gitu loh. Jadi apa harus ini gitu. Jadi dipekerjakan lah waktu itu. Tapi ada juga mendatangkan penulis terkenal dari Bandung misalnya. Haji Usep Romli waktu itu ngajar penulisan. Tapi saya nggak berbakat jadi nulis itu nggak berbakat. Lebih suka membacakan, membaca puisi. Pas dicoba kalau nulis mah rada mentok gitu ya. Beda jeung baca gitu. Kalau misalnya bacakan nih hasil karya, wah itu seneng saya membacakannya. Oke. Jadi beberapa kali ikut lomba baca puisi ketika di SMA. Juara wae menang wae. Jadi di udah wae mun aya festival baca puisi. Langsung dimanapun dikejar sampai ada di Bandung di Runtang Siang kejar, di GAS Grup Apresiasi Sastra ITB dikejar lumayan juara 3 dapat ini Ganesha dapat patung Ganesha. Ada lomba acting di Jakarta waktu itu koran apa gitu, koran Pos Kota Minggu ngadain. Nah itu tuh kenakalan SMA saya tuh disalurkannya ke situ. Ke kesenian seni Kalau drama. itu mah kenakalan yang positif ya. Iya. Di samping itu juga saya karena saya itu pendiam ya. Kok saya ini pendiam karena hukuman yang bertahun-tahun masa kecil. Jadi saya pengen gitu bisa bicara di depan umum. Tidak malu. Pengen mengeluarkan gitu ya. Pengen mengeluarkan. Jadi sampai sekarang saya tidak bisa keluar kalau tidak diberi naskah. Jadi begitu. Naskah itu jadi tekanan yang akhirnya bisa dikeluarkan. Iya, itu dan diekspresikan. Kenapa saya bisa acting sebenarnya bukan bisa acting karena naturalnya berarti. Iya, karena memang bakatku butuh merenya. butuh pelampiasan, butuh apa? Butuh penyaluran. Butuh penyaluran. Jadi itu jago-jago tuh yang acting. Nah, gitu. Jadi kalau tidak ada naskah, tidak ada skenario, aduh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau nggak diajak ngobrol, nggak ngobrol. Kalau nggak ditanya, nggak dijawab. Jadi begitu. Luar biasa, asli banyak beberapa fakta yang saya juga baru tahu dan FYI aja, asik FYI. For your information. Jadi kita satu alma mater ya. Saya juga di ospek sama Kang Epi dulu. Jadi emang ketemu dulu di kampus dan cukup lumayan tahu banget beliau itu seperti apa. Nah, Kang, akhirnya bridging berarti tadi terus bercerita tentang SMA. Limanov etanya saya bisa menggambarkan Limanov seperti GFF zaman sekarang berarti ya Kang ya. Iya. Betul, ada workshop, ada ini ya. Nah, promo lah Kang. GFF. Oke, nah sekarang bridgingnya begitu Akang ke IKJ tuh gimana tuh setelah SMA terus masuk ke teater IKJ Kang? Setelah SMA kebetulan saya masuk apa dulu itu UMPTN ya, Sipenmaru dulu saya namanya itu Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Alhamdulillah masuk Universitas Pajajaran. Unpad justru dulu masuk. Itu saya menyesal. Batur ngatok gitu. Akang waktu itu malah menyesal. Iya. Jurusan apa dulu? Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP. Waduh, menyesalnya teh. Nah, asup. Menyesal masuk dan sekarang menyesal kenapa keluar gitu. Bukan kenapa keluar ya, kenapa nggak diambil? Kenapa di DO lah waktu itu. Jadi memang lu sempat kuliah dulu kan? Sempat kuliah di Unpad gitu, dari lulus SMA 83 langsung masuk itu Unpad. Nah, di Unpad itu saya terkenalnya cuma seminggu di ospek.
Di ospek aja, di ospek aja saya jadi bintang apa? Bintang. Jadi ikonnya gitu. Ikon apa namanya ya? Raja atau apalah. Kalau di kampus kita dulu ya itu jenderal sama jenderal gitu. Ya. Nah, ya raja dan ratunya lah ya. Oke. Jadi ikonnya waktu itu. Jadi ikon mungkin karena saya paling blow on atau paling kesannya dulu seperti itu. Ya, gitu, paling pelangak-pelongo. Kok orang semacam ini bisa asup gitu. Justru diangkat gitu jadi ikon. Itu karena kebetulan kali saya ngucek itu tuh apa yang pakai 2B itu tuh. Iya. Cek A, B, cek. Keterima menyesal, tapi orang tua ya seneng, happy. Udah masukin aja katanya, sayang negeri, sayang. Oh iya udah. Nah, terkenal di ospek seminggu itu bikin gergeran. Para senior bikin gergeran, itu nggak tahu kenapa, karena bodoh kali saya diketawain gitu. Saya juga nggak ngerti ini kenapa orang tertawa terpingkal-pingkal gitu, terpingkal-pingkal. Apakah salah naon gitu? Salah naon. Kita melakukan apa? Itu. Perasaan dulu belum zaman stand up nih, gitu, tapi mereka malah terpingkal-pingkal gitu. Itu apa ya? Belum ketahuan. Apa karena saya latihan teater itu, apa karena ya kepolosan saya waktu itu. Intinya buat mereka jadi hiburan justru. Jadi hiburan. Akhirnya saya dipanggil lagi ke atas panggung. Iya. Apa dipanggil lagi si itu si Cengos waktu itu saya namanya di Cengos mana Cengos. Kata dipanggil si Cengos dulu ya. Ada senior saya, orang Garut juga. Lilis, Ibu Haji Lilis. Piknik lah sekarang mah. Oh iya. Wah, nyebut piknik nggak apa-apa nih saya. Iya, Sugano merenya. Sugano ya, celeng deh aya dia. Iya, Pak Haji Ato, Pak Teteh senior saya. Senior, oke. Iya, betul, ketemu di Unpad waktu itu. Ada kamu, orang Garut. Keterima. Pokoknya mah, wah. Berarti sekarang kalau ketemu dipanggil Cengos tuh. Si Cengos. Kalau angkatan itu, Kalau yang tahu gitu ya. Ya, saya utak-atik lagi kenapa Cengos. Saya pisahin antara C dan Ngos ya. Kalau mereka mah Cengos teh artinya gitu, ternyata Cengos lah. Karena saya suka teater waktu itu. Dan ada yang namanya tokoh teater itu Arifin C. Nur ya. Oke. Wah, saya juga Epi C. Ngos gitu. Ada aja. Iya, dan Arifin C. Nur ini Epi C. Ngos. Dan memang terkenal lah seberapa semester lah sampai 5 semester. Tapi terkenal lama 1 semester aja di situ. Karena Mas Arifin C. Nur juga dibuka-buka kan sambil saya referensi teaternya. Iya. Baca-baca itu terus, yang lain mah baca-baca ilmu sosial. Ternyata Pak Arifin C. Nur itu dari administrasi negara juga. Administrasi negara ya, sospol background ininya ya, pendidikannya. Merasa ada yang menemani. Bisa meureun gitu, sarua nasibna gitu. Bisa meureun, nah gitu akhirnya minum dulu. Akhirnya kita minum dulu. Ini kalau enaknya di balong aja begini nih. Saya baru tahu ternyata Kang Epi pernah di Unpad dulu ya. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan. Di Unpad. Alhamdulillah DO lah. Selama di Unpad, saya aktifnya itu di ekstrakurikulernya, justru pelajaran nama jeblok ya. Ada Lises Lingkung Seni Sunda, ada paduan suara Unpad Miluan, ada apa lagi? Nah, itu aktifnya di situ. Kebetulan waktu itu tahun 85 ya, jadi ada malam-malam yang lain mah, yang teman sekosan mah pada ngapalkeun. Serius? Saya gitu mah ngelayap gitu. Ada yang latihan break dance di luaran, seneng ada break dance di yang lain mah tuh dari SMA Negeri Favorit Tasik.
Wah palinter kabeh itu mah ayeuna mah jareneng kabeh. Jareneng. Sudah pada jadi orang. Jadi ada perkumpulan FISIP 83, keluarga 83 FISIP. Minder di grup WA. Yang lain-lain mah pada jadi profesor, pada jadi apa. Jadi saya minder, pernah diajak, tapi di obrolan anak teu nyambung euy era mundur weh. Keluar di grup. Padahal mah sangat peduli mereka itu. Karena pernah ya berkesan lah waktu di zaman kuliah dulu beberapa. Secara kan icon waktu itu kan. Pas ospek jadi icon. Begitu. Tapi memang ya jalur orang juga beda-beda kan Kang ya. Ada yang dunia serius, ada yang mungkin kerjaannya juga bercanda dapat uang ya kan, beda-beda juga. Beda-beda. Ya akhirnya begitu. Oke, bridging ke IKJ-nya berarti tahun berapa nih? Oke, nah yang benar-benar ibarat kata bukan ekstrakurikuler lagi kalau di IKJ kan, benar-benar Akang tuh belajar teater gitu. Kenapa saya tidak tiba-tiba ke IKJ itu sebetulnya ketika kelas 2 SMA itu saya udah mengenal IKJ itu dari televisi. Ada pelajaran Bina Drama asuhan Tati Malyati dan Wahyu Sihombing. Nah ketika kelas 2 SMA itu saya rajin setiap Sabtu sore ngikutin acara itu, program itu Bina Drama. Bina Drama. Ibu Tati selalu selamat sore para penonton sekalian. Bina Drama kali ini temanya adalah aktor dan tubuhnya. Nah itu keluar tuh Mas Sena Utoyo almarhum, Didi Petet, ada Eeng Saptahadi, Matias Mucus. Waduh, ini orang-orang yang main Lost Man kemarin ini. Itu ada di serial itu. Saya ngikutin pelajarannya di Bina Drama, saya ngikutin sinetronnya waktu itu Lost Man. Wah ini orang-orang hebat dari mana ini? Nah selama kelas 2 SMA, kalau ada acara budaya tuh saya baca dulu di koran, di Kompas. Acara budaya di Taman Ismail Marzuki. Wah ada pagelaran ini, pertunjukan teater dari teater lembaga, teater koma, teater populer. Kebetulan lagi ada pertemuan teater 82 waktu itu. Di Taman Ismail Marzuki. Itu sebelum lulus SMA, saya udah sering bolak-balik tuh. Hampir. Berarti sebelum masuk Unpad juga sebenarnya udah kesana duluan. Kalau iya sebelum untuk masuk taunya Unpad aja dulu gitu ya. Taunya. Dan di kelas sebelum lulus SMA itu udah nulis-nulis nama perguruan tinggi. Yang nomor 1 tuh justru IKJ, IKIP, Unpad dan yang lainnya. Dan keterimanya di Unpad. Jadi nama IKJ udah terhapus tuh. Begitu di DO dari Unpad, mungkin muncul lagi tuh nama IKJ. Tapi sebelum masuk IKJ itu setelah DO dari Unpad itu tidak langsung bisa masuk, ya mungkin karena apa ya, tiba-tiba di 6 tahun itu jadi pengangguran aja tuh. Nggak di pengangguran, di UPL asana mah Universitas Pengalaman saya teh. Universitas Pengalaman. Ya, Universitas Pengangguran lah. Karena itu periode setelah dari Unpad. Ya, karena keluar dari Unpad itu adalah momen yang paling bikin kecewa ibu ya. Oh iya selama di ibu udah bangga gitu ya kan. Kenapa naha merenya? Dan sayanya gembira DO, sementara ibu kecewa berat. Padahal ya ibu suka nengok kalau lagi kuliah itu. Ini di hari-hari saya DO. Jadi ingat nih, ibu datang dari Garut, nyetrikain baju. Padahal saya udah tidak lagi jadi terdaftar jadi mahasiswa. Nyetrikain baju, terus bikin sarapan. Yang bener ya kuliah. Ya Bu, saya berangkat dulu.
Padahal saya tuh udah nggak kuliah, udah nggak terdaftar gitu. Wah, saya ini merasa dosa banget ini. Pamit mau kuliah. Gimana pertanggungjawabannya ini ya? Ke orang tua ini. Saya pamit dari kosan ke kampus, yang lain masuk kelas. Masa saya ikut masuk kelas lagi, malu. Nongkrong aja tuh sendiri, kecil. Kok saya bisa DO ya di sini? Gimana ya tanggung jawabnya? Wah, ngeblank itu terus saya ngeblank. Lebih ke tanggung jawab ke ibu gitu kan? Iya, ngeblank habis itu. Dan mungkin ya belum cukup keberanian juga untuk terus terang. Seharusnya abi teh gitu. Seharusnya abi teh bukan passion di sini teh. Mau begitu belum bisa bicara seperti itu waktu itu. Nah, akhirnya 6 tahun tuh saya menghilang dari bumi, lenyap dari bumi. Nyari pengalaman gitu ya. Ke ibu pamit, jangan dicari saya. Nggak langsung gini pamitnya itu. Saya zaman dulu mah ada kaset ya, direkam, cekrek, play sama stop gini-gini, cret. Bu, jangan dicari saya mau ke Rimba Belantara ibu kota waktu itu nyebutnya tuh. Nyebutnya gitu. Kalimatnya. Rimba Belantara ibu kota. Iya, pokoknya mah jangan melang lah, jangan hariwang. Saya ada di Jakarta. Saya nggak akan pulang sebelum sukses gitu. Nah, selama 6 tahun tuh begitu, saya nggak pulang-pulang. Oke. Selama 6 tahun sebelum masuk IKJ itu, saya mau ngumpulin uang, ya, kerja dulu, kerja apa aja. Iya. Soalnya masuk IKJ itu harus pakai uang. Betul. Mau minta lagi ke orang tua, aduh malu, nggak akan. Nah itu pertanggungjawaban saya, jangan saya bisa kuliah lagi di IKJ. Jadi menunggu 6 tahun lah untuk setelah DO dari Unpad itu, tidak langsung tahun itu masuk. Perjuangannya luar biasa ya, udah kayak sekolah SD. Iya, 6 tahun di Universitas Pengangguran dulu. Ya itu mah segala macam dikerjain, namanya. Tapi pun Kang, di periode 6 tahun itu Akang berarti di Jakarta ya, tapi di daerah IKJ itu di Taman Ismail Marzuki itu. Iya, sebelum jadi IKJ. Udah justru di daerah Bandungnya Akang pergi ke Jakarta ya. Iya. Siapa Kang, masih inget nggak siapa yang dulu kenal pas lagi masa-masa periode itu, siapa yang mungkin silih bantu merenya Kang ya, pas pada periode itu siapa Kang yang sampai saat ini mungkin masih berkoordinasi juga? Itu wajah-wajah yang saya kenalin itu yang main di Losmen ya. Buat masuk ke gerbang IKJ itu nggak berani saya, tapi ada payung-payung kan di depan ya. Di Taman Ismail Marzuki, tempat nongkrong-nongkrong para aktor lah. Iya. Di payung emang dulu tuh disebutnya di mana, di payung ya Kang? Di payung-payung ya. Ada yang Sabta Hadi, Matias Mucus. Wah, jadi mimpi saya bukan ke IKJ tapi bolak-balik aja di situ di jalan menuju payung-payung. Jadi dari gerbang Taman Ismail Marzuki jalan seolah-olah mau kuliah nih, anak kuliahan. Ngereret segitu jalan. Wah, ada Mucus. Ada siapa lagi yang orang-orang dikenal di TV di Losmen itu. Dari gerbang kampus IKJ balik lagi. Masih ada orang itu. Ada nggak satu momen dipanggil sini? Itu mah kadionakeun ya. Setelah perjuangan masuk IKJ setelah 6 tahun itu setelah terkumpul uang pendaftaran, setelah lupa bahwa saya sudah mengecewakan ibu, masuklah daftar, keterima, ranking 1 lah sama Pak Pram waktu itu. Pak Pram, Pak Bayu Siombing, Ibu Tati. Wah, ini kayak orang yang udah pernah gitu ngalamin berteater gitu. Kok
kok bisa gini. Penilaiannya langsung bagus dari sisi pemeranannya ya. Cuma Pak Pram nanya uangnya dari siapa gitu. Oke. Ini kalau masuk, kalau diterima ke sini uangnya dari mana? Udah siap belum? Siap. Padahal belum waktu itu ya. Mau minta orang tua nggak mungkin. Tapi saya bilang siap aja. Dan si surat tanda lulus itu harus sampai ke orang tua. Aduh jangan sampai. Akhirnya ya sampai juga. Bu, saya terima nih di IKJ. Kaget kan ibu. Wah, uang dari mana ini? Nggak usah Bu, nggak usah mikirin uang. Saya mau sempat minta sih buat 1 semester aja. Seterusnya mah saya bisa. Dan akhirnya ya begitulah. Ibu ngejual nggak tahu sawah yang di sebelah mana. Pokoknya untuk 1 semester itu. Nah di situ ada yang ngenalin tuh, ada yang oh maneh yang ini ya, yang waktu itu saya main di Bandung ada terus kamu. Nah itu ada Sena Didi ya, 2 tuh Sena Didi Maim tuh, Sena Didi Mas Maim. Sena sama Mas Didi. Mas Didi Sena PT. Didi Perlakuan Mas Sena sama Mas Didi beda ke saya. Kalau Mas Sena itu someah itu ya, Mas Didi mah alah sen tong eta teh atuh sen ka budak eta teh gitu nya. Jadi setiap Sena Didi main saya selalu nonton gitu, penonton setia. Begitu keberapa kalinya ini obrolan Mas Sena ini waktu itu. Kalau ada datang saya sen domba Garut datang deui sen. Jadi nganggap nanti disebut domba Garut. Itu juga obrolan Mas Sena begitu. Sebel katanya ngelihat saya itu. Aya deui. Aya deui. Budak di mana ya teh. Dan saya pernah mengenal Didi Petet itu dikenalin sama Kang Hari Rusli almarhum. Karena saya kan ngaprak tuh waktu abis DO itu ngaprak ke Hari Rusli, datang. Banyak inilah ya lingkar seniman yang ditemuin ya pada masa itu ya. Datang tuh ke setiap pusat kebudayaan Prancis, pusat kebudayaan Jerman. Saya tidak getol baca buku gitu, jadi datang melihat langsung aja praktek, ada pertunjukan di mana datengin. Ada di pusat Usmar Ismail nonton terus karena bacanya kurang saya waktu itu. Dan ketika masuk IKJ diterima, yang paling ngenalin itu Mas Sena. Ngajak ngobrol Mas Sena. Saya malah segen nggak kepengen ketemu Mas Didi gitu. Dan waktu sempat ketemu mau belajar ketika waktu masih aktif di SMA ya di Garut, datang ke IKJ itu ketemu Mas Sena. Mas, saya pengen belajar nih pantomim, gimana? Oh, besok aja temuin yang namanya Didi gitu. Nah biasanya kan saya Garut balik lagi ke Garut. Habis nonton di Taman Ismail Marzuki balik lagi ke Garut. Nah ini ada pesan dari Mas Sena, temuin Didi. Ternyata saya dikerjain gitu sama Mas Sena, karena Mas Sena nggak kepengen ngejelasin dan ngejelasin juga nggak cukup sekali 2 kali. Suruh temuin Mas Didi. Saya seneng nemuin Didi Petet. Mas Didinya lagi ngelonjoran gini, masih gondrong gitu. Saya samperin. Saha maneh cenah ti mana maneh? Saya dari Garut. Oh maneh nu sokulin ka Hari Rusli cenah. Iya Mas, saya dianjurin sama Kang Hari untuk ketemu Mas Didi. Dan kebetulan semalam habis nonton Mas Sena juga nyuruh saya ketemu Mas Didi. Rek naon? Saya pengen belajar pantomim. Oh, gampang atuh. Syaratnya mah sadari we cenah. Sadari we. Eta we. Sadari we. Bekal teh sadari we cenah. Sadari kumaha. Tidak menjelaskan, cuma dia memberi contoh, misalnya nginum
ini. Nah, nginum naon bieu teh? Nginum sirup, nginum cikopi, nginum kopi susu, nginum naon. Jeung make cangkir, make gelas, make naon. Tah eta saya belajar teh tidinya. Nah, ini misalnya. Ya. Ini. Enak tuh make cangkir tuh jadi. Nah, gini. Oke. Terus gini. Oke, itu ternyata pelajarannya ya. Pelajarannya gitu. Karena kalau main gitu ya. Berarti harus sadari dulu. Sadari. Kumaha sih ya, cangkir teh? Oh iya. Nah, itu sebelum pulang ke Garut tuh. Dapat bekal dari itu setelah ketemu Mas Didi. Ya. Sadari. Waktu itu belum paham. Sadari apa? Yang menurut sadari weh. Bari balik teh. Saya di nabes gitu sadari juga nuruirin gitu. Sadari. Tapi tengah arti sadari. Sampai sekarang ya pelajaran yang didapat dari Mas Didi waktu itu sadari nate ya benar-benar nempel ya. Benar-benar nempel dan ulah trans gitu lamun main teh kudu sadar main teh. Tetap kontrol ya. Tetap Aktor kontrol. harus kontrol. Iya. Okay. Nah, Kang, kalau bridging lagi nih, dari mulai Akang main di film dulu kah gitu. Maksudnya kan sekarang Akang di Preman Pensiun, Superman Reborn. Dan di Preman Pensiun ini Kang Aris Nugraha ngobrol semalam suntuk. Semalaman saya diceritain ceritanya tentang begini. Nama tokohnya adalah Muslihat. Udah nggak apa-apa, Epy Kusnandar mati, tapi akan muncul penggantinya, Kang Mus. Akhirnya sampai sekarang orang manggil teu budak teu leutik, teu kolot teu budak, teu awewe teu lalaki. Kang Mus, kadieu heula foto heula atuh. Tah tidinya pernah dari lantai 20 pengen loncat gitu. Wow. Udah ngiket di kursi gitu pengen jret. Nggak pernah acting bapak sama anak beneran gitu. Iya. Dan jadi bapak, dia jadi anak. Iya. Kenapa seserian wae gitu bahasa acting teh. Beungeut urang ka dieu yeuh ka dieu kieu we ngomongna teh. Iya. Anger we seuri geus teu kudu aya urang. Dia nyangkut sendiri peluitnya karena giginya ompong. Giginya gitu. Jadi prit gitu. Iya.